Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan besaran dan satuan. Sebenarnya materi ini sudah familiar ya bagi mahasiswa yang asalnya dari program IPA ya ketika di SMA. Jadi hari ini kita akan bahas singkat saja terkait dengan topik besaran dan satuan. Nah, tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum mempelajari apa itu besaran dan satuan. Yang pertama adalah pengukuran ya. Pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang nantinya hasilnya akan digunakan sebagai satuan ya. Diulangi, bahwasanya pengukuran tersebut merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Adapun besaran itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat diukur ya dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Lalu apalagi itu satuan? Satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau sebagai pembanding di dalam suatu pengukuran tertentu. Nah, contohnya adalah satuan internasional atau biasanya kita sebut SI. Atau biasa juga ada yang satuannya CGS, ya. Berdasarkan nilai dan arah, besaran dibedakan atas dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah, sedangkan besaran vektor besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk contoh besaran skalar, misalkan sebuah stabilo memiliki massa 5 gram dan dua buah stabilo memiliki massa 10 gram. Sedangkan untuk contoh dari besaran vektor, misalkan ada sebuah benda diberikan gaya ke kanan dengan besar F1 dan diberikan gaya ke kiri dengan besar F2, manakah arah benda ini bergerak? Sedangkan kalau diberikan dua buah gaya yang searah dengan besar F1 dan F2, manakah benda ini bergerak? Lalu jika diberikan gaya F1 ke kanan dan F2-nya ke atas, kemanakah benda ini akan bergerak? Nah, gaya termasuk salah satu bentuk dari besaran vektor, karena memiliki nilai dan arah. Oke. Besaran sendiri ini dibedakan atas dua ya. Tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan gaya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu besaran pokok. Nah, kalau besaran pokok ini ada 7 besaran pokok ya. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya ya. Ini harusnya sudah di luar kepala ya. Apa satuannya, lalu lambang satuannya apa ya. Ini harus sudah dihafal. Nah, berikutnya bagaimana cara mengukur besaran pokok? Nah, kita biasanya mengukurnya ada besaran panjang dengan menggunakan mistar ya dan jangka sorong. Artinya masing-masing alat pengukuran ini ya punya masing-masing kelemahan ya. Kalau mistar ya kelemahannya adalah kalau kita tidak membacanya tegak lurus saat mengukur ya sesuatu, maka pengukurannya seringkali terjadi kesalahan ya. Nah, untuk jangka sorong sendiri itu memiliki batas ketelitiannya hanya sampai 0,1 mm. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar dari sebuah pipa ya, dan juga mengukur kedalaman suatu tabung, nah gitu ya. Nah, jika kita pertemuannya offline, nah mahasiswa bisa melihat secara langsung jangka sorongnya seperti apa, lalu apa-apa saja komponennya. Nah, tapi karena posisinya sekarang terbatas ya, kondisinya terbatas, maka Ibu sudah tuliskan atau tampilkan dalam bentuk gambar apa saja bagian-bagian dari jangka sorong itu ya.
Nah, berikutnya untuk mengukur besaran panjang kita punya mikrometer sekrup. Nah, kalau mikrometer sekrup ini lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Ketelitiannya itu 0,01 mm, sehingga alat ini sangat cocok untuk mengukur ketebalan kertas ya. Mungkin ke diameter kawat juga bisa ya, dan tebalnya koin juga bisa. Nah, contohnya seperti ini gambarnya ya, untuk mikrometer sekrup, di mana masing-masing bagiannya sudah bisa dilihat pada layar. Nah, berikutnya untuk pengukuran besaran massa. Nah, kalau pada umumnya besaran massa itu menggunakan neraca ya. Jadi ada beberapa jenis neraca, ada neraca Allhouse yang seperti pada gambar ya, ada pula neraca lengan ya. Dan neraca-neraca ini punya masing-masing tingkat ketelitian yang berbeda. Berikutnya ada pengukuran besaran waktu. Ya, biasa kita kenal menggunakan stopwatch, baik yang manual ataupun yang digital ya. Nah, karena tadi disebutkan besaran itu terbagi dua ya, ada besaran pokok, satu lagi ada besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan ini adalah besaran yang asalnya dari besaran pokok. Nah, tadi sudah disinggung satu mengenai gaya ya. Gaya ini termasuk besaran turunan ya. Turunan dari apa? Turunan dari massa ya. Juga turunan dari panjang, yang mana panjangnya itu percepatan yang ada pada gaya itu berasal dari besaran panjang dan waktu ya. Nah, untuk lambangnya harus juga sudah diketahui serta satuannya apa ya. Jadi tidak lagi mencari-cari gaya itu satuannya apa kira-kira ya, atau kecepatan itu satuannya apa ya, tapi sudah ada di luar kepalanya ya. Karena kalau menyelesaikan fisika ya, kalau tidak dituliskan satuannya di belakang apa, jadi kita suka keliru. Ini kira-kira besaran apa yang dicari gitu ya. Jadi tidak menuliskan satuan pada soal ya, juga akan mendapatkan nilai minus. Lanjut kita masuk ke dimensi. Dimensi ya, ini dapat dituliskan dari besaran pokok dan turunan. Adapun kegunaannya untuk membuktikan bahwasanya dua besaran fisis itu setara atau tidak. Nah, biasanya kalau dua buah besaran memiliki dimensi yang sama, berarti dia termasuk besaran yang setara, ya. Tingkatannya sama. Yang kedua, menentukan persamaan yang apakah salah, apakah benar, gitu ya. Ketiga, menurunkan persamaan suatu besaran fisis. Nah, berikut untuk dimensi dari besaran pokok ya. Kalau panjang itu L, massa M, waktu T, ini mungkin gampang saja ya. Panjang L ini berasal dari length gitu ya. Length, mass, time ya. Lalu I ini apa ya? Lalu suhu itu theta, jumlah zat itu N, dan intensitas cahaya itu J. Nah, jadi besaran turunan itu diturunkan dimensinya juga dari besaran pokok ya. Kalau luas itu berarti kan panjang kali panjang, berarti dimensinya adalah L kuadrat. Nah, begitu juga untuk daya, misalkan ya, daya itu kan usaha per waktu. Berarti dimensinya apa? ML kuadrat per T pangkat 3, atau ML kuadrat T minus pangkat minus 3. Nah, ini contoh soalnya ya. Misalkan tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran berikut. Gaya. Nah, gaya itu merupakan perkalian dari massa dan percepatan ya. Sebenarnya gaya ini ini kaitannya dengan hukum Newton 2 ya. Sebenarnya penulisan persamaannya tuh bukan F sama dengan MA ya, tapi lebih sering A sama dengan F per M. Jadi karena berlaku sifat perkalian untuk mencari nilai F, maka bisa dituliskan F sama dengan M kali A. Nah, massa dimensinya M, percepatan dimensinya LT
pangkat min 2, sehingga gaya itu dimensinya adalah mLT pangkat min 2. Sehingga satuannya apa? M ini kan satuannya kilogram ya. L ini kan satuannya meter. T ini adalah satuan dari second ya. Lalu begitu juga untuk berat jenis. Nah, berat jenis di sini juga berat jenis ini sama dengan berat per volume. Berat ini apa? Yaitu gaya berat ya. Nah, per volume. Nah, gaya tadi kita sudah dapat per volume. Volume itu berarti panjang kali panjang kali panjang. Berarti L kubik ya. Sehingga diselesaikan saja, ini dapat ini ya hasilnya. Nah, berikut ini dicoba di catatannya. Mungkin sambil-sambilan ya. Nanti kita akan bahas bersama apa kira-kira hasilnya ya. Silakan mungkin bisa di-capture terlebih dahulu. Nanti di akhir penjelasan kita akan bahas bersama. Nah, berikut juga ya, buktikan bahwasanya besaran energi ya, E sama dengan setengah mv kuadrat itu punya dimensi yang sama dengan W sama dengan F kali S. Ya. Dengan M, V, F, dan S berturut-turut adalah massa, kecepatan, gaya, dan perpindahan. Nah, silakan di-capture terlebih dahulu, nanti dicoba-coba dicari di catatannya. Nah, terakhir ya, tentukan dimensi dari satuan dan dari besaran-besaran di bawah ini. Ada energi potensial, ada usaha, ada momentum. Silakan dulu dicari di catatannya, nanti akan kita bahas bersama ya di akhir penjelasan dari Ibu. Oke. Demikian untuk materi kita pertemuan pertama terkait dengan besaran dan satuan ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.